Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mana yang harus didahulukan ketika kita sedang dalam perjalanan di jalan tol dan kita tidak menemukan rest area, sementara waktu subuh sudah mepet, jam 6 misalnya. Jam 6 bukan waktu subuh, Bu, udah lewat subuh. Baik. Jam 6 misalnya baru ketemu rest area. Apakah tetap dikerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau langsung sholat subuh? Maka yang seperti ini lihat sifat berkendaraannya. Di mana teman-teman menunaikan sholatnya? Apakah di motor? Apakah di mobil? Yang mobilnya itu dalam posisi apa? Kalau Anda sedang menyetir misalnya, nyetir, kan nggak mustahil juga Anda kemudian sholat di dalam mobil sementara sedang menyetir. Karena ada sekarang yang kreatif, saat kemacetan itu saya takbir. Ya, saat kemacetan itu kemudian saya takbir aja. Tiba-tiba ketika jalan sedikit lagi, sami Allahu liman hamidah, pegang setir, injak lagi, jalan lagi, rem lagi, nggak usah memaksakan diri. Nggak usah memaksakan diri. Kalau Anda memungkinkan tayamum dalam posisi yang bisa menunaikan sholat di kendaraan, silahkan tunaikan sholat di kendaraan. Sekarang lebih banyak, bisa di kereta api, bisa di bis, bisa kemudian di pesawat, silahkan tunaikan. Bagaimana caranya? Pertama kali kalau buru-buru tayamum. Dalilnya Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya fa'illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau Anda nggak mendapatkan air, tiba waktu sholat, Anda pengen sholat. Dan Anda sedang di mana posisinya? Nggak bisa menemukan air. Itu kan diposisikan salah satu di kendaraan. Maka silahkan tayamum. Apa tayamumnya? Bukan tanah, tapi debu. Debu itu pasti akan ditemukan dimanapun. Tapi yang menempel di tempat yang baik. Sa'idan thayyiba, menempel di tempat yang baik. Karena debu pun bisa menempel di mana saja. Debunya yang paling sunnah Ustadz, yang nampak debu di knalpot diginiin. Enggak, jangan. Tempat yang kotor itu. Ya silahkan di jendela tempelkan begini, ya tempat kursi jok tempelkan begini, kemudian tepuk ya, atau tiup terlebih dahulu supaya yang kasarnya tidak langsung terserap atau menempel. Setelah itu tayamum. Kalau memungkinkan sholatnya dengan sempurna di situ, di kendaraan itu sambil duduk silahkan tunaikan. Ya bukan dalam posisi Anda punya aspek darurat yang lain. Darurat yang lain seperti misalnya apa? Sedang mengendarai kendaraannya. Atau kondisinya pakaian Anda kena najis yang belum bisa dibersihkan. Atau kondisi yang kedua, Anda memang temannya yang nyetir, tapi posisi kendaraannya tidak memungkinkan menunaikan sholat dengan sempurna, walaupun sambil duduk. Maka pada saat itu, ada rukhsah bagi Anda. Di mana sampainya di situ, disitulah ditunaikan sholat Anda. Paham? Jelas insya Allah? Baik. Jadi kalau bisa tunaikan di kendaraan, silahkan tunaikan di kendaraan. Kalau dalam fikih Asy-Syafi'i ada tambahan, di kendaraan itu ditunaikan sebagai takriman, ya, di tauqitis shalah, sebagai penghormatan kepada tibanya waktu sholat. Begitu tiba lagi di tempat yang Anda tenang, Anda tunaikan lagi sholatnya untuk mengulang yang tadi. Itu di fikih Asy-Syafi'i. Tapi di jumhur yang lain Anda tunaikan sudah sah sholatnya. Sah sholatnya karena sesuai dengan ketentuan dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang paling utama dalam kondisi ini? Lihat ketentuannya. Kalau memang memungkinkan di kendaraan, yang paling utama tunaikan sholat di kendaraan. Karena hadis Nabi mengatakan, awas, yang paling utama as-sholatu ala waktiha. Bertanya seseorang kepada Nabi, ya Rasulullah ma'abar, apa amalan yang paling bagus untuk saya kerjakan? Kata Nabi, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Orang lain bertanya, ya Rasulullah man abar, apa amalan utama yang harus saya kerjakan? Kepada Nabi, kata Nabi, lihat, birrul walidain, bakti kepada kedua ibu bapamu, bakti pada kedua ibu bapamu. Umuka, ibumu. Ada pertanyaan, kenapa pertanyaannya sama, jawabannya beda? Karena yang pertama itu ke ibu bapaknya bagus, cuman ke sholatnya suka ditunda. Yang kedua, teman-teman sekalian, sholatnya bagus, kerjakan tepat pada waktunya, cuman ke ibu bapaknya kurang bagus. Maka perhatikan Nabi, dengan bimbingan dari Allah, satu pertanyaan jawabannya bisa beda. Ya, maka yang tadi itu jadi inspirasi untuk kita. Kalau Anda di kendaraannya bisa menunaikan dengan baik, maka itu yang paling utama. Kalau tidak menunaikan, tidak dengan sempurna, tidak ada kesempatan, maka saat tiba di tempat Anda istirahat, tunaikanlah di situ dengan sempurna. Jelas ya? Baik. Ingat kaidahnya, ad-daruratu tubihul mahdharat. Hal yang darurat membolehkan yang dilarang. Bahkan yang halal itu bisa berubah jadi haram, yang haram bisa berubah jadi halal dalam kondisi yang sangat darurat. Ya, terutama yang haram itu langsung bisa naik status jadi yang halal. Untuk sementara, bukan seterusnya. Jelas?